Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita hari ini dapat bertemu lagi pada mata kuliah pengantar analisis real. Pada pertemuan kali ini, hari ini merupakan pertemuan kelima, yaitu membahas tentang sifat lengkap bilangan real. Sebelum lebih lanjut membahas mengenai apa yang dimaksud dengan sifat lengkap bilangan real, sebelumnya kita akan mengetahui dulu tujuan pembelajaran dari mata kuliah ini, yaitu pertama, mahasiswa diharapkan dapat menggunakan sifat lengkap bilangan real tersebut untuk membuktikan teorema terkait sifat bilangan real, kemudian menggunakan definisi dan teorema untuk menentukan nilai dari subprimum dan infimum bilangan real. Baik, kita mulai dengan pembahasan pertama, yaitu mengenai garis bilangan real. Baik, garis bilangan real itu merupakan salah satu bentuk interpretasi geometri. Pada garis bilangan ini, khusus pada bilangan real itu dikenakan ada namanya adalah daerah persekitaran atau neighborhood. Apa itu sih? Apa yang maksud dengan persekitaran? Persekitaran yaitu misalnya kita ambil sembarang A anggota bilangan real dan epsilon bernilai epsilon lebih dari 0. Yang maksud dengan persekitaran epsilon atau neighborhood epsilon dari A didefinisikan sebagai himpunan, yaitu yang dibaca dengan persekitaran epsilon A sama dengan X anggota R, di mana nilai mutlak S kurang A, di mana nilai mutlak tersebut kurang dari epsilon. Kalau kita diterjemahkan lagi, itu sama aja dengan A dikurang epsilon, A tambah epsilon. Adapun penggambaran secara geometri itu seperti pada gambar berikut ini. Jadi di sini kan ada garis bilangan, di mana pada garis bilangan kita ambil sembarang A anggota bilangan real. Kemudian untuk setiap epsilon lebih dari 0, kalau kita ingin membuat persekitarannya, maka didefinisikan seperti ini. Ini daerah dari A kurang epsilon, dan ini adalah daerah dari A tambah epsilon. Jadi inilah yang dimaksud dengan persekitaran atau neighborhood dari titik A. Adapun teorema yang berkaitan dengan persekitaran yaitu teorema 1. Pada teorema ini dikatakan bahwa untuk sembarang A anggota bilangan real, jika X berada dalam persekitaran dari A untuk setiap epsilon lebih dari 0, maka X sama dengan A. Seperti biasa, kalau di sana ada teorema, berarti harus ada pembuktian untuk membuktikan teorema tersebut. Adapun pembuktian teorema 1 yaitu pertama-tama kita tuliskan dulu yang diketahui. Seperti diketahui sebelumnya bahwa diambil sembarang A anggota bilangan real, kemudian untuk setiap epsilon lebih dari 0, X anggota persekitaran epsilon dari A, di mana anggota persekitaran dari A itu disimbolkan atau dinasikan seperti pada gambar ini, pada ini ya. Dan lagi yang akan dibuktikan adalah untuk setiap epsilon lebih dari 0, maka X sama dengan A. Ada pembuktinya sebagai berikut. Jika X memenuhi nilai mutlak S kurang dari A kurang dari epsilon untuk setiap epsilon lebih dari 0. Mengapa jadi seperti ini? Karena berdasarkan diketahui bahwa S anggota persekitaran epsilon dari A. Artinya, berdasarkan definisi dari persekitaran, mengatakan bahwa X itu memenuhi nilai mutlak S kurang dari A kurang dari epsilon. Selanjutnya, berdasarkan teorema 4 pada pertemuan ketiga yang sudah pernah dibahas pada pertemuan sebelumnya, di sini Ibu tampilkan teoremanya supaya kalian ingat lagi, yang mengatakan bahwa jika A anggota bilangan real sedemikian sehingga 0 kurang dari atau sama dengan A kurang dari epsilon untuk setiap epsilon lebih dari 0, maka A sama dengan 0. Nah, berdasarkan teorema ini dapat diambil kesimpulan bahwa nilai mutlak S kurang dari A sama dengan 0. Kemudian kalau kita lanjutkan lagi, kalau kita uraikan lebih lanjut lagi, maka akibatnya adalah nilai X adalah sama dengan A. Sehingga terbukti
bahwa pada teorema 1 ini mengatakan bahwa jika untuk sembarang anggota bilangan real, jika S anggota pesekitar epsilon dari A, maka untuk setiap epsilon lebih dari 0, X sama dengan A. Contoh dari persekitaran yaitu sebagai berikut. Jika kita ambil sembarang interval I, di mana nilai tersebut adalah X, di mana 0 kurang dari atau sama dengan X kurang dari atau sama dengan 1, maka untuk sembarang epsilon lebih dari 0, persekitaran epsilon dari 0 memuat titik yang tidak termuat dalam interval I. Apa maksudnya? Sebelumnya, berdasarkan definisi satu persekitaran, arti dari persekitaran epsilon dari 0 yaitu antara dengan kata lain adalah 0 kurang dari epsilon kurang dari X kurang dari 0 tambah epsilon. 0 kurang dari epsilon ini tidak termasuk dalam interval I, tetapi 0 tambah epsilon termasuk dalam interval I. Sehingga di sini dikatakan bahwa persekitaran epsilon dari 0 memuat titik yang tidak termuat dalam interval I, yaitu titik yang pada interval ini, rentang ini, yaitu 0 kurang dari epsilon. Contohnya adalah, misal kita ambil sembarang X epsilon, yaitu negatif dari epsilon per 2, di mana ini merupakan anggota dari persekitaran 0. Tetapi untuk nilai negatif epsilon per 2 ini tidak termasuk dalam interval I. Sehingga dapat disimpulkan bahwa persekitaran dari 0 ini tidak semuanya termuat dalam interval I. Tetapi keduanya ini merupakan persekitaran dari 0.